Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin video yang lumayan panjang karena merangkum perjalanan umroh aku di bulan Februari. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan yang belum pernah kesini aku doain kalian bisa segera untuk datang ke sini. Jadi ceritanya kita tiba di Jeddah itu jam 2:15, langsung menuju ke Mekah dan melaksanakan umroh bersama. Nah waktu itu aku nggak ada bikin video sama sekali, jadi kita umroh kemudian di malam harinya, nah ini baru ada videonya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Dan ini adalah suasana pada malam hari, lumayan banyak ya, banyak banget orang yang melaksanakan umroh. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo, haji. Di sini aku mau jelasin beberapa hal larangan selama berumrah. Yang pertama adalah mencabut rambut atau bulu badan, terus juga meminyaki rambut kepala, jenggot atau kumis, akad nikah, memotong kuku, bermesraan dengan istri. Perempuan haram menutup muka dan laki-laki haram menutup kepala dan memakai pakaian yang menyerung badan. Memakai minyak harum atau wangian, membunuh binatang, dan jima. Kemudian untuk rukun umroh itu ada ihram atau niat umroh, tawaf, syai, cukur, dan tertib. Selamat keluargaan, amin. Kembali lagi ke sini. Amin. Di depan ya Allah keluarga. Amin. Tahun ini kan apa jual lagi? Lawan minantu mak. Woi. Haji. 10 Eka 10 rial. Satunya 9, jadi 45. Satu 9 real. Satu 9, ini 4 ambil. Oke, 5 biji ya. 5 biji 45. 5 biji 50. 1 rial kurang 45. Satu lagi mau nggak? Dan ngambil 5. Enggak, 45 real. 45. Kembali. Oke. Anukan hasilnya. Yang ikut dalam musyawarah kata alim ulama adalah iblis. Iblis dia berubah wujud menjadi seorang kakek tua dari timur Saudi. Kalau kita sebut dari Najd.
Dan iblislah yang menyetujui pendapatnya Abu Jahal, Abu Lahab, atau yang manukan bunuh aja Muhammad itu. Apa yang terjadi? Jadi buahnya bingung, macam apa cara bunuhnya? Suku Quraisy ada berapa kabilah? Dianggap aja pengennya 40 kabilah, hanya 2 kabilah yang kada berkutik. Siapa? Kabilah Nabi, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ada apa maunya 4, masih melindungi Nabi. Yang sebelah kanan pian ini gunungnya. Nanti kita berhenti di depan sana. Tapi memandanglah, jangan kada ingat pian ini adalah susah dalam hati pian, karena ini salah satu tempat kita jadwal musim. Kita ada naik, ada di kaki gunungnya, ada tempat, insya Allah keberkahan itu biasa ada. Kadang-kadang kita para wali-wali aja anak-anak kalau mencari berkah. Wali-wali ini Nabi lagi paling istimewa, paling anunya. Nah, kita sama-sama berdoa, berniat mudahan di keluarga pian yang belum datang ke sini supaya dapat juga datang ke sini anunya. Sekarang kita berada di Jabal Sur, tempat persembunyiannya Nabi Muhammad Hijrah menuju ke Madinah. Ini adalah kawasan Arafah. Kami menuju Jabal. Ini kita sudah sampai di mana Al ya? Yo apa ini? Arafah, Jabal. Di depan kita sudah terlihat ya. Area. Ardul Arafah, tanah Arafah, Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Di sinilah pelaksanaan wukuf bagi yang belum ibadah haji. Nah, belum tahu dah di sini anuannya. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Nah, makanya di sini tampulu di sini pian berdoa yang belum berhaji ataupun yang sudah berhaji supaya kawa pulang datang ke sini. Nah, untuk melaksanakan ibadah hajinya. Karena ini banyak kalau caranya anak uang berhaji itu anak 1 tahun langsung ada, cuma adul. Ada duit urusan lancar. Pulus ya, naik enak pulus ya, pulus ongkos naik haji pulus artinya banyak duitnya. Bila sedikit ya mau pati pemerintah pian. Antriannya berapa? Nah, bila nabung di bank aja guru. Aku aja 25 tahun nabung puluhan tahun aja, berapa bunganya? Jangan dibahas masalah bunga. Bila hendak mendapatkan haji mabrur aja guru. Masalah tabungan di bank itu urusan pemerintah, biar aja. Anggap nabung pian seorang di rumah. Masalah bunga jangan dipikirkan. Kadang-kadang bunga itu kan riba kalau anuannya secara hukum anuannya tadi. Cuma jangan dipikirkan jago masalah itu, anggap aja kita nabung seorang. Masalah bunganya itulah yang ditalangakan ke subsidi bahasa kita anuannya lah. Nah, di sini pelaksanaan wukuf yang mana jamaah haji kita Indonesia itu berada di Wadi Ahdar yang sudah disampaikan. Di sini kawasan tempat kosong. Nah, ada yang orang tenda kemah jamaah haji ada di sini. Ini anuannya di sini batasnya yang bulat ini. Nah, untuk masa sekarang ini Jabal Rahmah itu ditutup untuk perbaikan. Nah, itu nanti orang manukan tuh jalan khusus langsung. Jabal Rahmah. Yakin garang jay, guru di sini tempat pertemuan Nabi Adam di sana kadada. Di dalam kitab kadada disebutkan. Yang penting adalah kawasan Arafah. Terus kenapa banyak orang naik ke sana? Apakah Nabi wukuf di sana? Nabi kada wukuf di sana. Tempat wukuf Nabi sebelah itu. Itu ada tiang tuh, sebelah tiang tuh ada tiang listrik pula. Nah, di kawasan itu masih ada lagi anuannya, cuma kemungkinan belakangnya ke sana. Lah, disitulah Nabi waktu wukuf di Arafah, Nabi khutbah kala. Lalu turun sebuah ayat, Sayyidina Nabi menyampaikan tentang kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum tuh, itu ayatnya. Lalu beberapa sahabat menangis mengetahui ayat tersebut. Kalau agama Islam sudah sempurna, berarti tidak akan lama lagi Nabi akan wafat.
Dalam riwayat, bukannya manusia para sahabat kaum muslimin aja menangis, tapi binatang juga ikut menangis. Binatang onta. Nah, kena kata Taif, hari Sabtu, kena berkisah tentang onta kena. Supaya kita tahu tentang istimewa kenapa Nabi naik onta ke Madinah. Maka Nabi hendak dibunuh, maka Nabi hendak dikejar. Kenapa naik onta? Onta jalannya lambat. Kenapa kada kuda aja? Kuda cepat lagi. Nah, itu semuanya ada hikmah yang berlaku pada orang. Insya Allah akan dikisahkan kena anunya. Nah, yang mana ketika Nabi khutbah turun kalau sebuah ayat, nah hitung aja 9 Zulhijjah Nabi berhaji wada. Nah, sebutkan haji lah. Terus Muharram, Safar anggap 30 berapa dah? 60. Terus Muharram, Safar, Rabi Awal. 200 Rabi Awal Nabi wafat kelak. 9 Zulhijjah sambungi lagi sampai 30 berapa? Jadi kurang lebih 83 hari atau 85 hari itu setelah itu Nabi wafat. Yang mantap karena nyambung kisahnya. Karena Makkah Madinah ini kadang kalau dipisahkan dalam sebutannya. Sebagaimana kata alim ulama, Allah Ta'ala menyebutkan ayat Al-Quran tentang langit. Pasti disebutkan juga tentang bumi. Seperti hanya Makkah dan Madinah. Karena di sini tentang kehidupan Rasulullah, kekasihnya Allah Ta'ala, lahir di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah. Maka dua tempat inilah yang paling mulia di muka bumi. Yang dalam riwayat Dajjal saja kada dibagikan masuk. Semua negeri dapat dianukannya oleh Dajjal. Nah, tapi Mekah Madinah kada kawal. Tapi Dajjal halus sudah banyak. Sebenarnya lah. Nah, mari kita sama-sama berdoa, kita menghadap ke sana. Karena kiblatnya usahakan menghadap kiblat. Sudah sampai sini. Ini termasuk tempat yang kalau berdoa itu dijabah, insya Allah. Sadece şunu tavsiye edeyim sizlere, yaşınız ne olursa olsun. Jadi sebetulnya bisa naik itu dari sana. Dari situ tapi lagi ada perbaikan. Bisa sebenarnya sini. Dan ada penjaganya juga, bisa naik sampai ke atas. Dan ini adalah video saat kita sudah selesai melaksanakan umrah kedua. Jadi untuk umrah pertama kemarin itu kita di pagi hari setelah sholat subuh, dan umrah kedua ini kita laksanakan pada siang hari.
di kawasan yang mana untuk yang Betawi di ada ini yang menandakan malam semalam. Inilah tempat yang mana diyakini oleh para alim ulama di sejarah, tempat rumahnya Siti Khadijah, tempat Nabi berkumpul dengan Siti Khadijah dan bini, tempat lahirnya anak-anak Nabi, tempat turunnya wahyu. Makanya ketika pembongkaran rumah Siti Khadijah itu berada dari zaman ke zaman lah, itu alhamdulillah di Masjid Ta'lim Syekh Jabir ada peta anunya tempat anuan rumah Nabi ini. Ruangannya seperti hanya kalau kita misalkan seperti hanya kita membangun rumah beton bersekat-sekat kalau fondasinya. Nah, itu ada gambar anuannya. Dan di sana diperlihatkan sebuah mihrab di bawah tanah ketahuan. Nah, disitulah dalam riwayat pertemuan Nabi kita dengan Sayyidina Jibril, artinya tempat turunnya wahyu. Makanya disebutkan oleh alim ulama dalam kitab-kitab juga disampaikan bahwasanya rumah Siti Khadijah adalah rumah yang paling mulia sesudah baik Allah. Kenapa? Tempat Nabi berkumpul. Itu kan tempat lahirnya Nabi. Kita makan lahirnya Nabi betul-betul sini. Disitulah kita sering mendengar mukjizat Nabi apa? Banyak pula diantaranya batu yang memberi salam. Gimana kejadiannya di sini? Karena di muka rumah Nabi, syakabulahnya setiap kali Nabi lalu maka ada sebutan batu itu yang memberi salam tahun 1220-an. Ini adalah tempat Rumah Siti Khadijah, tempat anak-anak Nabi dilahirkan. Kita sebut Maulid Nabi. Dalam riwayat dan kisah guru ini beberapa kali hendak dibongkar, tapi mesin pembongkarnya akan mau hidup. Makanya mereka bikin paspor, mereka bikin perpustakaan. Nah, itu ada gambarnya adalah. Nah, itu biasanya hari Kamis, hari Jumat dibukanya ada petugasnya tuh. Manunya di dalam itu kebanyakan kitab-kitab ada 2 tingkat. Nah, yang disinilah baginda Rasulullah dilahirkan, yang dinyatakan oleh para alim ulama di sejarah. Yang mana Nabi kita ketika dilahirkan mengguncang dunia. Kalau kita dilahirkan mengguncang rumah tangga. Itu kita Ada juga kalau mengguncang rumah tangga apa? Mama anak melahirkan kita, apa dibangunakan. Saya marut di sana. membawa Kena bidan pulang apa pulang. Nah, rumah tangga lah. Kalau Rasulullah dunia goncang. Kenapa? Itulah hebatnya baginda Rasulullah ketika akhirnya Sidin Jibril bahwasanya isi perjanjian itu kada berlaku lagi. Nah, ternyata Ini adalah suasana di sekitar Ka'bah saat malam nisfu Sya'ban.
الطابق الأول first floor. Full. Alhamdulillah, sekarang kita lagi puasa dan mau ngabuburit dulu. الطابق الثالث third floor. حتى احنا لو ما نشرب وين نشرب؟ اختي في سابولو هنا سابولو في ليما ريال ليما في ليما halal. Alhamdulillah kita sudah ketemu Masjid Abu Bakarnya. Nih pemandangannya deh. حماية الوحدات من تأثير الحرارة وقد توضع في حقائب أو أكياس تصنع من الخيش حتى وصولها إلى kepala. Beli ini aja. Iya. Nah, beli mana? Nah, kita sini Mas. Mana ini untuk bang berdasarkan bang masih sama.
Wih. Insyaallah kita dan bis kita akan menemukannya. Karena di sini makamnya para syuhada dulu, tengoknya Nulah. Tapi karena banyak orang yang aneh-aneh yang lain ziarahnya, akhirnya diambilnya tembok tinggi. Nah, di dalam sinilah, di sebelah tembok inilah makamnya para syuhada Taif waktu memegang Baghdad. Ini beberapa orang kai menakuni, kita ada salamnya di sini, itu ngajar ya. Yang sama boleh memberi salam empat awalnya, boleh nantinya langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana di dalam inilah makamnya sepupu Nabi sekaligus sahabat Nabi yang berkisahkan tadi Abdullah bin Abbas, dan ada dua lagi di sini. Yang pertama itu anaknya Sayyidina Ali, daripada itu bukan Sayyidah Fatimah lah, makanya disebutkan Muhammad Hanafiyah bin Sayyidina Ali. Yang kedua, yang ketiganya adalah ulama terkenal dari Thailand, petani Syekh Amir apa menyenah? Ada tapi kamer nih. Batia. Allah. Merasain makanan di sini ya Allah. Satu. Wahid. Wahid. Ada banyak julungnya lah. Wahid. Bahasa Arabnya dua. Isna. Salasah, tiga, arba, 4, 5. Yang kedua kan adalah yang berbeda tuh. Wahid. Yang mana bukan hal mudah jadi supir. Nah, semuanya bapak-bapak yang pernah jadi supir, tentu merasakan bagaimana perjalanan jauhnya nyawa, terutama matanya jadi 6. Jadi 6 kali marah. 1 muka, 2 ke kanan kaca spion, 3 di belakang, 5 lah, berarti lah